Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Bapak dan Ibu, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua yang hadir pada pagi hari ini memiliki semangat yang luar biasa dan juga sehat walafiat. Bagaimana? Apakah kita semua semangat? Kita salam dulu bersama ya. Semangat pagi, pagi, luar biasa. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, pagi hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita di antara sekian banyak materi moderasi beragama yang sangat beragam dan juga sangat penting. Namun sebelum kita memasuki materi tersebut, kita akan menggunakan fasilitas IT yang ada di tangan kita masing-masing. Silakan Bapak dan Ibu menggunakan handphonenya dan buka mentimeter.com. Ada 2 pertanyaan yang harus Bapak dan Ibu jawab menggunakan aplikasi tersebut, dan akan nanti kita bahas dari berdasarkan jawaban Bapak dan Ibu semua. Oke, pertanyaan yang pertama adalah program Kemenag dinilai masih ada yang kurang maksimal dalam menyelesaikan kasus-kasus ekstremisme ataupun intoleran di negeri ini. Kira-kira apa yang menyebabkannya? Itu yang pertama ya. Dan soal yang kedua, faktor sosial atau sistemis apa yang kira-kira juga ikut menyebabkan terjadinya kasus-kasus intoleran atau ekstremis keagamaan tersebut. Silahkan Bapak dan Ibu diisi di mentimeternya semua. Baik, kita lihat hasilnya sudah muncul ya. Kita baca bersama Bapak dan Ibu. Luar biasa, terima kasih atas semua tanggapannya, sangat hebat. Di antaranya yang bisa kita lihat adanya, nah ini ada penilaian nih, program Kemenag yang belum canggih. Waduh, luar biasa ya. Padahal sekarang udah masanya IT ya, harus segala canggih. Kemudian ada lagi katanya Kemenag belum mengadakan inovasi-inovasi. Nah, oke. Kemudian ini masih untuk pertanyaan pertama ya Bapak Ibu. Kemenag belum membina secara masif para ahli agama. Oke. Ada lagi beberapa jawaban untuk pertanyaan kedua. Disebutkan masyarakat masih taklid buta. Betul ya, ada beberapa kita tidak bisa nutup mata. Kemudian ada lagi para ahli agama belum mau belajar. Aduh, luar biasa. Tanggapan-tanggapan yang sangat variatif ya. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, betul sekali. Kita tidak bisa menutup mata. Kita tidak bisa memekakan telinga. Justru kita harus membuka pikiran dan hati kita untuk membaca fenomena-fenomena yang sekarang terjadi. Khususnya fenomena tentang kasus-kasus intoleran atau kasus-kasus ekstremisme yang berdasar kekerasan yang berlandaskan isu agama. Dan dalam diskusi kita pada masa materi wawasan kebangsaan disebutkan memang Kementerian Agama itu mendapatkan harapan yang sangat besar dari masyarakat untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus ini. Kementerian Agama diharapkan hadir menjadi solusi. Dan dalam wawasan kebangsaan itu pula kita pernah belajar ya, ada fenomena di negara-negara lain yang sempat hancur hanya karena tidak hadirnya negara dalam menyelesaikan masalah-masalah perbedaan agama dan perbedaan faham keagamaan yang cenderung untuk memunculkan perpecahan. Nah, ketidakhadiran agama di Indonesia melalui Kementerian Agama inilah yang kemudian mengkhawatirkan. Bila peran Kementerian Agama tidak maksimal, maka di Indonesia, apatah lagi ya, teman-teman semua tahu ya, apa saja yang majemuk di Indonesia? Betul, budayanya, apalagi bahasanya, iya betul, adat istiadatnya, luar biasa, betul sekali Bapak. Terutama agamanya juga kita tidak, negara yang berdasarkan satu agama, dan juga pemahaman agamanya pun tidak hanya satu ya. Baik, untuk memahami fenomena tersebut, seorang author scholar, yaitu seorang dosen senior di MIT sekaligus penggagas MIT Idea yang lintas sektoral Indonesia dan China, sebuah teori yang bernama analisis gunung es ya, analisis gunung es
yang di sana disebutkan bahwa bisa dilihat ya, setiap adanya fenomena yang terjadi, what happened, nah itu ya, itu adalah fakta, peristiwa, dan data. Itu bukan opini, bukan asumsi. Kita sudah belajar sebelumnya ya. Dan ternyata setiap lapisan yang paling atas sejatinya itu memiliki lapisan-lapisan di bawahnya yang jauh lebih dalam, yang jauh lebih luas, tapi justru tidak terlihat alias tidak tampak. Dan lapisan dalam itulah yang harus kita keluarkan, yang harus kita pelajari. Yang pertama dalam analisis gunung es itu adalah ada pola dan tren. Di situ ada perilaku, kebiasaan, kecenderungan, apa yang terjadi. Misalnya untuk faktanya tentang contohnya perkawinan muda ya, nikah muda. Nah, ternyata pola dan trennya banyak usia di bawah 20 tahun itu sudah pada menikah di Indonesia. Ini saya ambil contoh itu saja dulu ya. Nah, kemudian lapis ketiganya yaitu struktur penyebar. Apa ini struktur penyebabnya? Itu ada tradisi, budaya, kebijakan yang pemerintah tentunya atau sistem yang memang mendukung. Misalnya para ahli agama di sana sering mengemukakan atau membombastis keyakinan, ayo cepat kalau nikah di atas 20 itu nanti menyulitkan rezeki misalnya, atau kalau nikah terlalu tua itu menjadikan kita tidak sempurna dan seterusnya. Dan lapisan yang ketiga adalah mental model. Mental model itu bicara tentang paradigma, tentang nilai-nilai yang diyakini. Nah, misalnya sebut saja di masyarakat ada keyakinan nikah di atas 20 itu aib misalnya ya. Nah, itu mendukung semua terjadinya fakta di atas. Dan yang paling dasar adalah sumber berupa dogma, ayat, yang kesemuanya itu menjadi dasar munculnya mental model dan seterusnya. Baik, Bapak dan Ibu, sebagaimana kita keberangkatan itu harus pulang, maka sebentar. Nah, maka Hammer kemudian melanjutkan analisis iceberg ini dengan new process. Oke, tapi sebelumnya agar tidak bosan silahkan berdiri semua. Iya, menjadi satu baris. Betul, terima kasih, kompak sekali kelas kita. Nah, sekarang saya akan membuat permainan. Bila Bapak dan Ibu menyatakan tidak setuju, silahkan lompat ke kanan. Namun, sebaliknya ya. Bila Bapak dan Ibu setuju, silahkan lompat ke kanan. Namun tidak setuju, kalau tidak setuju, silahkan lompat ke kiri. Baik ya? Oke. 1. Saya ASN. Saya adalah anggota partai politik tertentu. Iya, ada yang loncatnya ke kanan dan ke kiri. Baik, nomor 2. Saya ASN. Saya sering mendiskusikan tema-tema tentang ekstremisme keagamaan. Wah, kompak ini ya. Setuju ya, harus tahu. Oke, yang ketiga, saya ASN. Saya tidak peduli dengan semua isu-isu viral tentang intoleransi beragama di Indonesia. Luar biasa, kompak lagi ke kiri semua. Tepuk tangan untuk kita semua, terima kasih. Silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik Bapak dan Ibu, Hammer kemudian melanjutkan. Setelah kita mengetahui mental model macam apa, kemudian kebijakan macam apa yang menyebabkan semua fakta yang terjadi, maka kita harus melakukan proses pulang ke atas. Yang pertama adalah dengan rethinking, yaitu mengubah paradigma. Oh, ini kerja berat Bapak dan Ibu. Iya betul, itu nggak gampang ya, merubah nilai, merubah paradigma, merubah perspektif itu tidak gampang. Baik, langkah kedua adalah redesigning, yaitu mendesain kebijakan, program, reward dan sebagainya. Jadi setelah di rethinking, para ahli agama kemudian mengingatkan lagi ada sumber loh, ada ayat loh yang mengatakan bahwa kita harus memiliki kesiapan, kita harus memiliki mata pencaharian dan sebagainya ya untuk kesiapan menikah. Maka dalam redesigning kita akan mendorong agar pemerintah kemudian masyarakat juga memiliki kebijakan-kebijakan untuk ayo dong agar menikah itu tidak hanya cukup umur saja tapi juga cukup kesiapan. Seperti apa? Misalnya kemarin ada inovasi kebijakan undang-undang tentang pernikahan ya. Kemudian yang terakhir adalah reframing. Reframing itu adalah memastikan terwujudnya sikap, kemudian kebiasaan baru, pola pikir juga ya sebetulnya. Jadi ternyata nikah di atas 20 itu bukan aib, tapi justru menikah dengan kesiapan, menikah dengan
semua persiapan yang baik dan matang itu menjadikan rumah tangganya lebih baik lagi. Dan yang terakhir, diharapkan akan munculnya reacting atau masa depan yang lebih baik dari fenomena yang kita harapkan. Baik Bapak dan Ibu, Kementerian Agama tidak mungkin menjawab semua masalah sendirian dan secepat kilat. Melalui moderasi beragama, Kementerian Agama ingin membangun ekosistem baru dan sikap toleransi baru, sehingga diharapkan Kementerian Agama bisa hadir di tengah-tengah keragaman agama, keragaman faham keagamaan, sehingga akhirnya kita bisa menyelesaikan dan bisa menjadi solusi bagi masalah-masalah di masyarakat. Dan teman-teman semua, moderasi beragama adalah never ending proses, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Terima kasih atas sesi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan tetap semangat, kita tetap sehat. Sekali lagi, semangat pagi, 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 pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.